Perjudian itu ibaratnya adalah api kecil. Awalnya hangat dan menggoda, namun lama-kelamaan bisa membakar, bahkan menghanguskan segala. Bukan hanya saja uang yang hilang, tetapi juga kepercayaan, kehormatan, bahkan keluarga bisa hancur karenanya. Kamu bikin malu aku di depan banyak orang, tahu nggak? Yang malu-malu ini tuh kamu, Kang. Kamu ada istri sah loh di rumah. Bisa-bisanya kamu nempel-nempel sama janda genit di situ. Dan ketika kepala keluarga mulai bertaruh pada nasib, yang dipertaruhkan bukan hanya saja uang di tangan, melainkan masa depan anak, istri, dan kehidupan yang sebelumnya damai. Aku sama Koko mau nikah resmi. Restuin ya? Hilang bisa dicari. Tapi kalau iman yang hilang, mau cari kemana? Itu yang saya rasain sejak suami saya dipecat dari pabrik karena ikut demo minta naik gaji. Ketika suami kamu tuh kehilangan pekerjaan, bagaimana keadaan di rumah? Apa yang kamu rasakan? Rumah jadi kayak kosong, Mbak. Bukan karena nggak ada suara, tapi karena kami berdua sama-sama bingung harus gimana. Tapi saya tetap kerja buat nutupin kebutuhan sehari-hari. Nah, ketika kamu sudah berjuang mencari nafkah untuk keluarga, apa yang suami kamu lakukan? Awalnya dia bilang lagi cari kerja, Mbak. Saya percaya, tapi lama-lama saya curiga. Uang saya kok sering hilang. Saya tanya baik-baik, dia marah. Akhirnya saya tahu uang itu dia pakai buat masang togel. Hah? Suami kamu masang togel? Iya, Mbak. Uang dari hasil saya nyuci di rumah tetangga. Capek. Tapi begitu tahu uang itu dipakai buat judi, rasanya hancur, Mbak. Ibu lagi ngapain? Nak, dompet ibu hilang. Ibu taruh ke lemari tapi nggak ada. Udah ibu bongkar semuanya. Itu bukan, Bu, dompetnya. Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Uang ibu, Tia. Padahal ini untuk beli beras. Bapak kamu kemana? Tadi Bapak naik motor, Bu. Gak bilang mau kemana. Ini pasti kerjaannya Kang Dadang. Saya cari suami saya kemana-mana, Mbak. Tapi nggak ketemu dia. Nah, ini saya dengar dari tetangga. Roman-romannya ternyata ya suami saya ini sering nongkrong di warung Cekokom. Yaitu janda di ujung gang yang dia itu jual warung kopi lah. Kang Dadang. Nih, lunas ya. Makasih ya, Bang. Nih, lunas. Widih, habis menang banyak nih Kang Dadang. Wah, enak bisa lunas ke Jamie. Kok aku mana? Kok nggak kebagian? Lagian kan utang kopi akang kemarin sebelum lunas. Nih, akang lebihin ya. Terima kasih, Kang. Ya udah kalau gitu aku bikinin kopi spesial buat Akang. Oh iya, bikinin yang paling enak. Ya. Tunggu ya. Ada. Bu, Iya? Bu, ibu lihat suami saya nggak Kang Dadang? Oh, tadi sih saya berpapasan. Kayaknya sih dia mau ke warungnya Kokom deh. Kokom? Iya. Oke, makasih ya Bu ya. Oh iya, sama-sama. Ini kopinya, Kang. Kenapa sih, Kang? Kok cemberut? Kagak tembus ya? Angka, Pom. Aku pasang semua, Pom. Meleset. Ya, Kang, namanya juga togel. Ya kadang di atas, ya kadang di bawah. Ya, asal nggak keterusan aja sih.
duduk sama perempuan mesra-mesraan. Lagian ini warung kopi, bukan kamar tidur. Jadi terserah lah orang mau duduk sebelahan sama siapa. Bebas aja kan? Tapi kamu bebas-bebas kayak gitu, jangan nempel-nempel sama suami saya. Suami kamu aja betah di sini. Oh, atau jangan-jangan memang kamu yang nggak bisa bikin suami kamu nyaman. Jaga ya mulut kamu. Kamu tuh janda genit. Jangan sok manis depan suami saya. Lagian kamu tuh istrinya. Tapi kenapa kelakuan kamu kayak anak kos yang nggak punya wibawa? Apa mau kamu? Hah? Berani lo? Apa? Sini lo. Dasar orang istri yang nggak bisa jaga diri lo. Istri yang nggak bisa jaga diri. Udah, cukup. Kalian ini ngapain sih ribut-ribut? Malu tau nggak? Kecil. Yang harusnya malu itu aku. Kamu gelendotan sama perempuan kayak gini. Perempuan kayak aku? Hah? Yang jelas aku nggak miskin gaya kayak kamu. Kamu boleh hina aku. Tapi jangan pernah kamu mau rebut suami aku. Udah cukup. Sekarang kita pulang. Tapi kamu ikut. Iya, aku ikut biar nggak makin ribet di sini. Ayo pulang. Ya kamu ya. Pulang ah. Bawa aja sekarang. Lihat aja. Aku bakal beneran ngerebut suami kamu. Lepasin Kang, sakit. Kamu bikin malu aku di depan banyak orang, tau nggak? Ngamuk di warung bikin heboh apa-apaan. Yang malu-malu ini tuh kamu Kang. Kamu ada istri sah lo di rumah. Tapi kamu bisa-bisanya nempel sama si janda gatal itu. Satu lagi Kang. Di mana semua duit aku yang ada di dalam dompet? Itu aku pinjam buat ongkos aku cari kerja. Kamu bohong kan? Itu kamu pakai buat main togel. Jangan asal ya kamu ngomong. Kamu pikir aku betah di rumah? Dihina sama istri sendiri? Hah? Apa? Kamu bilang hina? Aku nggak hina kamu ya Kang ya. Aku yang kerja, aku yang cari duit, dan kamu bisa-bisanya duduk manis sama si janda itu. Jangan asal nuduh kamu ya. Hah? Kamu ini cemburuan gak jelas. Aku tuh cemburu karena aku masih sayang sama kamu, Kang. Aku mohon, Kang, kamu jangan kayak begitu lagi ya, Kang, ya. Bapak jahat, Bapak jahat. Ah. Kamu nih ikut campur lagi kecil-kecil. Kang, kamu bentak aja aku. Tapi jangan sekalipun kamu berani bentak anak kita, Kang. Terserah lah kalian mau ngomong apa. Oke. Udah sayang, udah. Sudah. Tenang ya. Udah ada ibu di sini. Suami saya gampang emosi, Mbak. Semenjak di PHK, bukannya usaha cari kerja, tapi malah nongkrong terus di warung kokom sama temen-temennya sambil pasang togel. Mbak Yuli, warung kokom ini apa memang tempatnya biasa buat berjudi? Warung kopi sih, tapi sering dipakai buat ngumpul bapak-bapak, main togel online. Dan suami Mbak ikut-ikutan? Awalnya, saya pikir cuma iseng, tapi lama-lama kayak kecanduan. Tiap hari ke sana sampai rela jual apa aja. Dan sekarang, Sekarang apa, Mbak? suami saya nekat gadein rumah, Mbak. Hah? Suami kamu menggadaikan rumah? Iya, rumah buat tinggal kita bertiga. Kang, stop. Kasih. Mau kamu apain lagi surat rumah kita, Kang? Aku butuh modal, yuk. Jadi surat ini mau aku gade. Aku yakin aku pasti menang. Kang, kamu tuh udah nggak waras ya? Aku tuh udah muak tau dong, diremehin sama kamu. Hah? Aku rela, Kang, kerja banting tulang buat kita, Kang. Tapi aku mohon, kamu stop main togel, Kang. Rumah ini satu-satunya tempat kita tinggal. Rela kamu bilang? Hah? Rela, tiap hari ngomel. Tiap malam nyindir aku pengangguran terus. Aku juga mau bangkit, yo. Bangkit dengan gadaikan rumah kita ini. Itu bukan bangkit, Kang. Itu nekat. Diam kamu. Jangan, Kang. Kita cuma punya rumah ini, Kang. Buat anak kita hidup, Kang. Jangan ya, Kang, ya. Aku mohon, Kang. Rusak sudah aku dalam hidupku. Gak usah. Kau tinggal
Suami saya benar-benar udah gelap mata, Mbak. Saya bahkan nggak kenal lagi sama dia. Bukan seperti suami yang dulu saya nikahi. Dan surat rumah yang digadaikan itu, Mbak, uangnya langsung digunakan untuk pasang togel. Iya, Mbak. Semua uang hasil gadai rumah dia pasang ke togel. Katanya biar bisa menang dan tebus rumah lagi. Tapi kenyataannya Nggak ada, Mbak. Boro-boro malah makin hancur. Saya baru tahu belakangan kalau dia pinjam lagi ke rentenir buat nutupin kekalahan. Rumah kami nyaris disita rentenir karena dia nggak sanggup bayar. astaga, Mbak. Jadi Mbak dan anak Mbak hampir kehilangan tempat tinggal. Saya dan anak saya cuma bisa saling peluk, nggak tahu harus kemana. Rasanya kayak semua yang saya perjuangkan hilang dalam sekejap. Kamu ini benar-benar nggak waras. Kalau sampai rumah ini disita, kita mau tinggal di mana? Aku tahu kalau aku salah, tapi kamu nggak usah teriak-teriak gitu dong. Kang, ini rumah tempat anak kita tumbuh. Aku itu cuma mau buktiin sama kamu kalau aku juga bisa. Aku nggak mau ngerepotin kamu terus. Bukti apa? Dengan gadaikan rumah ini buat togel. Nekat, bukan bukti. Aku udah muak dengar kamu teriak-teriak terus. Ibu jangan nangis ya. Ya, maafin ibu ya, Nak. Kang Dadang, tumben malam-malam kesini. Aku kalah lagi, Kom. Aku kalah banyak. Uang hasil dari gadain rumah aja udah habis. Aku pikir kalau aku pasang banyak itu aku bakalan menang. Ternyata, rungkat lagi. Kang, kamu ini ya, mau 100 angka sekalipun, kalau yang namanya nasibnya lagi apes, ya bakalan rungkat juga akhirnya. Aduh. Tapi Kang, aku punya cara lain. Ini bukan asal tebak, tapi ini langsung dari arwah leluhur. Maksud kamu tuh gimana? Ya, ritual, Kang. Jadi nih, kita datang ke tempat-tempat yang angker, kayak contohnya kuburan atau pohon gede gitu. Minta angka langsung ke mereka. Itu arahan dari Karuhun. Gimana caranya? Caranya sederhana. Kita tinggal bawa korek batang ini ke tempat yang angker. Saya nggak tenang, Mbak. Soalnya udah tengah malam, suami saya belum juga pulang. Pasti dia masih nongkrong di warung si Kokom itu. Dan Mbak akhirnya ke warung itu. Iya, Mbak. Saya nekat keluar rumah, jalan kaki. Saya langsung datengin warung si Kokom. Warungnya sudah tutup. Apa Kang Dadang ada di sini ya? Jangan-jangan dia tidur di dalam. Bu? Astagfirullah Bapak, ngagetin saya aja. Bu Yuli kirain orang asing. Ngapain malam-malam begini sendirian? Saya cariin suami saya, Kang Dadang. Oh, Soalnya sampai jam segini dia belum pulang ke rumah. Biasanya dia tuh selalu di warung ini, Pak. tadi saya lihat mirip dengan suami ibu. Dia naik motor, dia ke luar desa. Tapi saya nggak tahu dia kemana. Luar desa? Iya, Bu. Tapi dia sendirian kok. Naik motor tua kan? Iya benar. Saya yakin sih itu pasti Kang Dadang. Ya udah kalau begitu, Ibu hati-hati ya. Jangan suka sendirian malam-malam begini. Oke, makasih ya Pak ya. Iya, sama-sama Bu. Saya nggak tahu suami saya ada di mana, lagi ngapain, sama siapa. Apalagi dia pergi keluar desa. Elah. Apa sih ini? Ampun. Kenapa mogoknya di sini lagi
Siapa? Apa ini tempat keramat juga ya? Niat saya supaya dapat angka, dapat rezeki. Oh, ini pasti tempatnya nih. Gak ada siapa-siapa tapinya. Mana katanya kalau ngelempar korek ada angka? Nggak ada. Saya minta tolong. Sekali ini aja, sekali ini aja. Apaan itu? Kang Dadang. Kang. Kang, kamu di mana, Kang? Siapa itu ya? Kang. Kang Dadang. Kang. Kamu jangan main-main dong. Takut, Kang. Astaga, ya Allah, apa itu? Jangan-jangan. Ya Allah, jangan-jangan. Astagfirullah. Jelangkung. Oh, ini pertanda apa ya? Oh, kalau ini memang pertanda untuk saya, kalau ini memang bawa rezeki untuk saya, tolong kasih saya nomor yang pasti. Kok diem aja nih Jelangkung? Dicari-cari. Itu kan motor Kang Dadang. Apa jangan-jangan Kang Dadang sama Kokom ada di dalam? Astaga, iya. Iya, ini motor Kang Dadang. Kamu ngapain di sini? Ngapain? Kamu pikir aku nggak tahu kamu di dalam sana sama Kokom?
Gerak-gerik kalian berdua itu aku udah tahu. Otak kamu ini isinya fitnah doang. Hah? Emangnya kamu lihat ada tanda-tanda si Kokom di dalam? Kang, aku cuma khawatir, Kang. Khawatir ya. Kang, aku minta maaf ya. Dorong. Aku dorong. Iya dorong, ayo bro. Dorong. Ayo, dorong. Aku dorong sih, Kang. Kang! Kang, kok aku ditinggal, Kang? Loh. Kang, jangan tinggalin aku, Kang. Saya malah ditinggal sama suami saya, Mbak. Padahal saya udah bantuin motor yang mogok. Saya bener-bener nyesek banget. Kok suami kamu tega banget sih, Mbak? Main ninggalin kamu begitu aja? Iya, Mbak. Saya juga nggak ngerti. Sejak dia gila togel, suami saya itu berubah banget. Berubah total. Dia udah nggak peduli lagi sama saya, sama anak. Kayak saya ini nggak penting lagi buat dia kayaknya. Ketika kamu di rumah kosong itu, apa yang kamu lihat sebenarnya? Saya nggak lihat jelas, Mbak. Jarak saya ke rumah itu lumayan jauh. Tapi di atas pintu rumah kosong itu, saya lihat ada sesuatu yang tergantung. Sesuatu itu apa, Mbak? Apa yang tergantung di situ? Kayak boneka jelangkung gitu, Mbak. Dari batok kelapa, pakai kain putih. Kayaknya ngelambai-lambai kena angin. Serius, Mbak? Boneka jelangkung? Iya, Mbak. Tapi itu belum seberapa anehnya. Astaga, Mbak. Ada keanehan apa lagi? Coba kamu ceritakan. Anehnya, boneka itu ada di tangan anak saya, Mbak. Astaga, Mbak. Kok bisa sih, Mbak, di tangan anak Mbak? Kan Mbak bilang sebelumnya kan tergantung di rumah kosong itu. Saya juga nggak ngerti, Mbak. Mbak, kok mengerikan sekali sih, Mbak. Bagaimana caranya boneka itu bisa tiba-tiba ada di rumah kamu? Siapa yang bawa? Iya, Mbak. Dan itu awal dari semua gangguan di rumah saya. Kayaknya Bapak yang nyimpen boneka ini. Bapak, makasih ya Pak udah buatin boneka buat Tia. Itu kan boneka jelangkung di rumah kosong tadi. Kenapa bisa ada di sini ya? Ini pasti pertanda nih. Tanda kalau aku bakal kaya raya. Bapak kenapa ngelamun? Bapak nggak apa-apa? Kamu suka bonekanya? Suka banget. Ya udah bonekanya jaga ya. Dasar nggak punya hati. Bisa-bisanya kamu tinggalin aku sendiri di rumah tua itu. Lagian siapa suruh ngikutin? Aku tuh khawatir, Kang, sama kamu. Kamu dihubungin tuh susahnya setengah mati. Aku udah jauh-jauh samperin ke sana. Malah aku ditinggal. Kamu tuh gimana sih, Kang? Hah? Iya. Mainan apa itu? Dapat dari mana kamu? Tadi Tia nemu di lemari, dikasih nih sama Bapak. Itu bukan mainan ya. Sini, kita harus buang sekarang. Jangan ambil mainanku, jangan dibuang. Udah biarin aja. Biarin itu bonekanya dia. Tia, itu bukan boneka ya, Tia. Itu jelangkung. Enggak, jangan ambil boneka Tia lagi. Ini boneka Tia. Astaga, Kang, aku gak habis pikir, Kang. Terus terang ya, Mbak. Saya awalnya gak ngerti apa-apa. Saya kira cuma boneka jelangkung biasa. Tapi makin lama, suasana rumah tuh makin aneh. Suami saya tiba-tiba jadi banyak duit, Mbak. Dapat banyak duit dari mana? Ya, nggak tahu pasti ya. Tapi tiap malam dia keluar sendiri.
kadang pulang subuh. Tapi nih, pas saya tanya, dia cuma jawab, ya rezeki dari langit. Mbak, apa mungkin ada hubungannya Mbak? Uangnya itu dengan si boneka jelangkung. Awalnya enggak, saya pikir ya mungkin dia dapat kerjaan. Tapi lama-lama, tiap kali boneka itu dipegang anak saya, suami saya pasti pulang tuh bawa uang, Mbak. Mbak, apa mungkin? Gak tahu ya, ini cuma pemikiran saya saja. Boneka jelangkung itu dibawa oleh arwah penunggu rumah kosong itu. Saat itu saya belum kepikiran ke situ sih, Mbak. Tapi nih makin hari banyak hal aneh yang mulai terjadi. Dan saya mulai ngerasa ada yang nggak beres. Itu beneran Kang Dadang? Iya, dari mana tuh orang gaya dapur sultannya? Paling Masih pada nongkrong aja. Hah? Mana itu yang megang sertifikat rumah saya? Mana? Saya, Kang. Aduh, sini. Mana? Sertifikatnya. Duitnya mana? Akhirnya balik juga. Nih. Nah, bonus ya. Bonus. Thank you, Bang. Siap. Kenapa? Pengen? Sini. Selamitan juga. Nih. Nah. Nih tambahin. Aduh. Nih, dah. Wah, ternyata Kang Dadang kayak beneran ya. Iya nih, jangan-jangan dapat uang togel nih. Iya betul. Makasih banyak nih Kang. Iya, udah. Sana. Kang Dadang, enak banget sih. Mereka pada kebagian. Buat aku mana? Kalau buat kokom itu kan beda. Harus spesial dong, ya. Nih, buat beli bedak. Kang, banyak banget. Nggak apa-apa buat kamu, ya. Buat kokom tercinta. Makasih ya, Kang. Sama-sama. Kang Dadang, Firullah. Ya udah, aku tinggal dulu ya. Kamu tuh ya? Nih, aku udah tebus sertifikatnya. Loh, ini beneran? Bener dong. Masa bohong? Nih, buat belanja. Masak yang enak, ya. Kang, kamu dapat duit banyak banget dari mana ini? Udah nggak usah kepo, ini urusan laki, ya. Yang penting, aku sekarang udah nggak kere, ya. Nih, pegang. Belanja, masak yang enak, nggak usah takut susah duit lagi. Udah, yuk pulang. Masak. Mbak Yuli, apa mungkin suami kamu menang togel? Saya curiganya sih begitu, Mbak. Tapi ya saya nggak punya bukti, jadi saya nggak berani nuduh sembarangan. Tapi Mbak, pasti terasa banget ya perubahan sikap suami kamu itu. Iya, Mbak. Tiba-tiba jadi royal. Terus pakaiannya berubah. Wangi terus dia tiap pulang ke rumah. Dan perubahan itu semuanya terjadi semenjak boneka jelangkung itu muncul di rumah. Iya, Mbak. Setelah boneka itu di tangan anak saya, suami saya kayak ya berubah total pokoknya. Kang, aku mau tanya Kang. Sebenarnya kamu dapat uang banyak itu dari mana, Kang? Bawel lah nanya mulu. Yang penting kan aku nggak maling. Kamu panggilin dia sana.
Mau aku ajak jalan-jalan? Tia, ayo kita diajak Bapak beli sepatu baru. Abdi teh hoyong shopping, abdi hoyong ulin ka imah kosong, Jalan Kamboja, nomor 13. Ya Allah, anak ini kenapa? Kang cepat ke sini, Tia, Kang. Apa? Kenapa sih? Kang, anak ini kenapa ya, Kang? Dia sebut-sebut rumah kosong Kamboja. Aku gak ngerti. Tia tadi ngomong apa? Ulin ka imah kosong, Jalan Kamboja, nomor 13. Ya Allah, Kang. Dia ngomong kayak gitu lagi. Tia, istighfar ya, Nak ya. Dengerin kata ibu ya, Nak ya. Astagfirullahaladzim. Kang ini bukan Tia, Kang. Hah? Bukan Tia, Kang. Ya, dengerin ibu ya. Tinggalin bonekanya, Nak. Ini bukan mainan. Ya. Ka imah kosong, ka imah kosong, ka imah kosong. Anak saya kerasukan nenek-nenek. Ya ampun, Mbak, mengerikan sekali. Apa yang kamu lakukan? Saya langsung panik, Mbak. Tapi saya masih bisa mikir. Saya suruh anak saya istighfar, terus saya baca doa. Alhamdulillah, nggak lama kemudian dia sadar. Dan setelah kejadian itu, udah kan Mbak? Normal kan? Gak ada gangguan lain? Enggak, Mbak. Justru setelah kejadian itu, rumah saya jadi serem. Kang Dadang. Ibu
Ibu kenapa sih teriak-teriak? Enggak nak. Enggak apa-apa Tia. Ibu cuma mimpi buruk. Tia, malam ini Tia tidurnya sama ibu ya. Tapi untungnya arwah nenek Inah itu nggak sampai ganggu keluarga saya. Sampai anak Mbak transfer itu kan, itu tergolong gangguan dong, Mbak. Iya, tapi saya mikirnya selama nggak nyakitin, ya saya tahanin aja, Mbak. Terus Mbak, suami kamu bagaimana? Maksud saya setelah dia mendapatkan uang banyak itu, apa yang dilakukan? Suami saya malah mau nikah lagi sama Kokom. Hah? Kang! Ngapain kamu bawa perempuan ini ke sini? Ini calon istri aku lah, ya kan? Iya, aku sama Kang Dadang minggu depan mau menikah. Apa? Menikah? Aku sama Koko mau nikah resmi. Iya dong, jadi restuin ya, biar semuanya cepet kelar. Lagian kamu juga udah kayak pembantu gini yuk. Dasar perempuan dia tahu diri. Lepasin. Gak usah bikin ribut, bisa? Kang, aku tuh istri kamu, istri sah kamu, Kang. Sadar, Kang. Iya. Tapi itu dulu. Hah? Sekarang aku udah punya yang baru. Udah yuk Kang, ayo dong kenalin aku sama anak kamu yang namanya Tia itu. Jadi dia biar tahu ibu barunya yang mana. Oh iya dong sayang. Ya. Jadi yuk. Ya. Tia, sayang. Nih, kenalin. Ini calon ibu kamu yang baru. Ya, namanya Tante Kokom. Nanti kamu panggilnya Mama. Ya. Ulah Dadang, awas, awewe eta ngan hayang duitna hungkul. Anak kecil, ngomong apa kamu? Dasar anak kurang ajar. Jangan kurang ajar ya kamu. Kamu ngatain anak saya di dalam rumah saya. Rumah kamu? Ini rumah Kang Dadang. Kamu tuh di sini cuma numpang. Dasar perempuan gak tahu diri. Ulangi kalau berani. Cukup! Apa? Kita pulang aja, Kom. Ayo. Gila ini rumah. Hati-hati Dang, awewe eta bakal mawa maneh kanu kahancuran. Apa tuh artinya, Mbak? Artinya hati-hati dan perempuan itu bakal bawa kamu ke kehancuran. Bahaya dong, Mbak. Artinya si Kokom itu benar-benar bisa membawa kecelakaan pada suami Mbak. Iya Mbak, saya makin yakin arwah itu nyoba ngasih peringatan ke saya, ke keluarga saya. Lalu Mbak, setelah kamu mendengarkan peringatan itu, apa yang kamu lakukan? Saya langsung nyusul suami saya Mbak. Saya nggak peduli dia di mana. Saya harus kasih tahu dia. Harus. Kang Dadang, Apa? istri sama anak kamu tuh kenapa sih?
Udah tahu kita tuh mau menikah. Masih aja nggak ngerestuin. Malah sosokan drama. Udahlah Kom ya, biarin aja mereka itu emang nggak suka. Yang pasti aku udah mutusin aku akan tetap nikahin kamu. Ya? Serius, Kang? Serius dong? Pokoknya aku akan bikin hidup kamu jauh lebih enak dan nyaman. Iya dong. Kang, aku mohon Kang tolong batalin rencana nikah kalian ya. Aku mohon Kang. Kamu ngikutin kita ya? Kalau kamu terusin ini, kamu bak... Jadi kamu nuduh aku ngebunuh Kang Dadang gitu? Ini bukan tuduhan. Ini peringatan, Kang. Anak kita Tia sendiri yang ngasih tahu kalau ada arwah nenek di dalam dia ini. Jangan asal ngomong kamu ya, hah? Kamu tahu rasa nih. Kamu yang harus pergi dari hidup kami. Cukup. Hah? Kamu ini selalu bikin malu. Hah? Sekarang pergi. Udah Kang, usir aja perempuan kayak gini. Pergi! Dasar perempuan gak tahu diri. Lihat aja ya, kamu harusnya pergi dari hidup ini. Kamu lihat aja nanti, Kom. Kamu itu yang perempuan, hancur rumah tangga orang. Drama mulu. Saya malah diusir, Mbak. Sama suami saya sendiri. Padahal saya udah berjuang dari awal. Dari nol. Tapi begitu dia punya uang, dia berubah. Mbak Yuli, saya sangat prihatin mendengar ini, Mbak. Lalu suami kamu akhirnya menikah. Menikah dengan perempuan itu? Enggak, Mbak. Belum sempat nikah. Karena sebelum pernikahan itu terjadi, suami saya malah terlibat kasus. Kasus apa, Mbak? Bentar, saya transfer dulu. Oke, berhasil tuh. Coba dicek. Sip, Kang. Udah masuk. Udah. Ini kunci, permisi, BPKB dan STNK-nya. Berarti udah lengkap semua ya? Udah. Kalau Sip. begitu, saya pamit dulu. Terima kasih banyak. Makasih ya. Makasih. Terima kasih. Kom sayang, Ya, ini kamu yang pegang ya. oke. Buat hadiah pernikahan. Oke. Nah, ini kamu simpan baik-baik, jangan sampai hilang. Oke. Tapi Kang, Kenapa? ajarin Kokom dong nyetir mobil. Oh iya dong. Akang akan ajarin kamu sampai kamu bisa, sampai jago. Bener ya? Bener. Oke. Yaudah, yuk. Nah, pelan-pelan. Ya, diatur mobilnya. Nah, Kemana nih? Kemana nih Kesana sayang? sayang, kesana sayang. Ya. Kamu ini udah pinter, udah jago kamu ya. Gimana Kang? Kokom bisa kan nyetir? Hebat. Nah, nanti orang-orang kampung semua pada tahu kalau Kokom juga bisa bergaya. Iya dong, sayangnya aku, ya kan? Ya ini kita terus aja, ya. Ini sayang. Terus aja terus. Nah, kita muter di sini, kita muter di sini. Apa-apaan sih nih? Baik, turun. Ada apaan nih? Hah? Ajak ribut lo? Ini mobil curian ya? Platnya aja palsu. Nyuri lo ya? Nyuri. Ini gua baru beli nih mobil. Sembarangan, lengkap. Jangan asal ngomong mulut lo. Ya nih lihat nih, lengkap kok suratnya. Jeng, Ini surat-surat palsu ini. Ini mobil bokap gue ini. Lo jangan bodoh-bodohin kita lo ya. palsu gimana? Hah? Ini gua bayar cash mobil. Iya bang, sumpah kita nggak ngerti apa-apa. Dasar lo penada ya. Harusnya lo dijeblos di penjara. Tanya sama lo! Tolong,
Ibu kenapa? Enggak sayang. Ibu nggak apa-apa nak. Ibu cuma kecapean aja nak ya. Enggak. Kamu kenapa Kang? Kalau ada yang nyari aku, bilang aja nggak tahu. Ya. Itu rumahnya. Ya. Tia, masuk ke kamar. Sekarang nak. Siapa kalian? Kalian mana jangan laki-laki itu? seenaknya. Laki-laki. Sembunyi di mana dia? Kalian tenang dulu ya. Cari. Kesana. Mana dia? Pasti dia ngumpet di sini. Bukan, cari. Yuk. Kang, nggak mungkin. Suami saya nggak mungkin ada di sini. Emang saya pikirin. Mana dia? Ayo kita cari luar. Ayo. Suami Mbak kabur kemana? Saat itu saya benar-benar nggak tahu, Mbak. Suami saya hilang begitu aja. Dan seminggu kemudian, saya nyium bau busuk Bau busuk? dari air. Air yang biasa saya pakai masak, cuci piring, mandi. Air ledeng? Iya, Mbak. Saya pikir awalnya cuma air got yang naik atau ya ada tikus mati. Tapi baunya beda, Mbak. Maksud tuh beda kayak gimana sih, Mbak? Kayak bau bangke. Kang Dadang. Dadang. Kang Dadang. Kang Dadang. Kang Dadang. Itu bau busuk dari jenazah suami saya sendiri, Mbak. Dari toren air yang biasa kami pakai tiap hari. Mbak Yuli, aku turut berduka, Mbak. Semoga arwah suami Mbak diampuni dan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tahu, Mbak, ini pasti sangat berat untuk kamu. Tapi saya sangat menghargai Mbak Yuli bersedia hadir di sini dan menceritakan kisahnya. Saya cuma nggak mau ada perempuan lain yang ngalamin kayak saya, Mbak. Rezeki yang nggak bener tuh pasti ada balasannya. Kita nggak bisa bahagia dari uang haram. Suatu pembelajaran yang luar biasa, Mbak. Yang sekali lagi saya apresiasi dengan kamu menceritakan ini kepada para pemirsa catatan hati. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat mereka agar tidak terjerumus ke hal yang sama. Amin. Terima kasih ya, Mbak. Pemirsa, dari kisah pada hari ini kita belajar bahwa godaan materi bisa menjerumuskan ke jalan yang salah. Tapi percayalah, pada akhirnya kebenaran dan kejujuran pasti akan menemukan jalannya. Dan kini saatnya bagi Anda, para sahabat catatan hati, jika memiliki kisah nyata yang dapat menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, untuk membagikannya kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati. Kini saatnya bagi saya, Nadia Mulia, untuk undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya.